Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya. Karena dengannya lah kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Berupaya untuk selalu mengingat Allah. Bersyukur dengan lisan, berupaya untuk mengeluarkan kata-kata yang baik-baik saja, kalimat-kalimat thayyibah, dan bersyukur dengan perbuatan. Apapun amalan-amalan yang dilakukan adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbanyak amal soleh kita. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan hidayah adalah nikmat-nikmat utama yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan membaca di setiap kesempatan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Tidak lupa khatib berwasiat terkhusus kepada pribadi umumnya, kepada para jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya. Karena dengannya lah kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Lantas apa itu takwa? Takwa adalah patuh. Takwa adalah taat. Takwa adalah senantiasa berhati-hati ketika menjalani kehidupan yang fana ini. Berusaha menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, bahkan minggu-minggu awal. Kita memasuki bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah ini memiliki keutamaan-keutamaan.
Maka sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan khatib membawakan tema keutamaan bulan Zulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, yakni bulan yang disucikan. Lantas apa saja bulan haram tersebut yang termasuk ke dalam 4 bulan haram? Nabi SAW bersabda, Az-zamani qad istadara ka hayati yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatusna asyara syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabu mudara alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berturut-turut bulan haram tersebut dimulai dari bulan Zulqa'dah, berikutnya Zulhijjah, berikutnya Muharram, dan yang terpisah yakni bulan Rajab. Itu yang pertama. Bulan Zulqa'dah keutamanya adalah termasuk bulan hurum, yakni bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Bahkan zaman dulu kaum jahiliyah ketika masuk bulan Zulqa'dah berhenti berperang, berhenti bertikai, karena saking memuliakan bulan Zulqa'dah. Keutamaan berikutnya, bulan Zulqa'dah juga termasuk bulan haji, yang dimana bulan haji ini adalah bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haju al-hurum maklumat. Bulan haji ini adalah bulan yang sudah dimaklumkan. Bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi barang siapa seseorang ingin mempersiapkan diri untuk beribadah haji, maka bisa di bulan Zulqa'dah ini sudah bisa ihram. Sidang Jumat rahimakumullah, berikutnya bulan Zulqa'dah juga ketika seseorang beramal di bulan tersebut, maka akan dilipat gandakan. Apakah itu amalan yang Allah ridhoi, amalan baik, ataukah amalan tersebut amalan yang Allah tidak ridhoi, amalan buruk, dilipat gandakan. Maka dari itu, bagi orang yang beriman, pastilah memilih ketika tahu keutamaan bulan Zulqa'dah ini dilipat gandakan amalan, maka dia akan memilih amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dzalika dinul qayyim fala tazlamu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketika kita tahu bahwa 4 bulan haram tersebut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, kata Allah, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya
sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sidang Jum'ah rahimakumullah, itulah sedikitnya keutamaan-keutamaan di bulan Zulqa'dah. Yang pertama termasuk bulan haram, bulan yang disucikan. Yang kedua termasuk bulan haji. Dan yang ketiga termasuk bulan-bulan yang dimana amalan ketika dilakukan di bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Zulqa'dah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Apa sajakah peristiwa tersebut? Di bulan Zulqa'dah terjadi perang Bani Quraisyah di tahun ke-5 Hijriah. Di bulan Zulqa'dah juga terjadi perang Badar Sugro tahun ke-3 Hijriah. Bahkan Rasulullah SAW melakukan umrah 4 kali, melainkan di bulan Zulqa'dah. Dan yang terakhir, beliau setelah melakukan umrah di bulan Zulqa'dah dan menunaikan haji di bulan Zulhijjahnya. Masih banyak peristiwa-peristiwa penting yang lainnya yang perlu kita ketahui. Bahkan salah satunya adalah Nabiullah Musa alaihi salam oleh Allah diperintahkan untuk beribadah puasa 30 hari dan disempurnakan 40 hari sebelum beliau oleh Allah diberikan risalah kitab Taurat. Menurut riwayat, Nabi Musa alaihissalam berpuasa di bulan Zulqa'dah 30 hari dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Itulah keutamaan-keutamaan yang perlu kita ketahui dan juga beberapa peristiwa yang perlu kita jadikan pelajaran di bulan Zulqa'dah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah rahimakumullah, setelah kita tahu keutamaan bulan Zulqa'dah, bahkan beberapa peristiwa yang terjadi di dalamnya, maka sudah semestinya kita menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan Zulqa'dah ini. Sedikitnya ada 3 hal yang perlu kita tingkatkan di bulan Zulqa'dah ini. Yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi barang siapa kufur maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Lantas bagaimana kita tingkatkan rasa syukur kita? Tentunya kita bersyukur dalam hati, yakni berupaya untuk selalu
mengingat Allah. Bersyukur dengan lisan, berupaya untuk mengeluarkan kata-kata yang baik-baik saja, kalimat-kalimat thayyibah. Dan bersyukur dengan perbuatan. Apapun amalan-amalan yang dilakukan adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah memperbanyak amal soleh kita. Baik hablum minallah, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maupun hablum minannas, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang tidak kalah penting untuk ditingkatkan di bulan Zulqa'dah ini adalah bagaimana kita menjauhi kemaksiatan. Kita bertaubat atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi ketika seseorang berbuat maksiat, sejatinya dia telah melakukan kezaliman minimal kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya kata Allah, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, yang kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang senantiasa membersihkan dirinya dari dosa-dosanya dengan beristighfar, dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup khutbah yang kedua ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang terbaik, orang-orang yang beruntung dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma takhtim alaina fi husnil khatimah wa la tahtim alaina fi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.